Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Marsal. Ada pernyataan menarik yang disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta agar Gerindra bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres dan Prabowo sebagai Cawapres. Ini menarik ya, pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPP ini. Memang faktanya nama Anies Baswedan belakangan ini mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi elektabilitasnya. Bahkan beberapa hasil survei terbaru menempatkan Anies Baswedan berada di posisi kedua, menyalip Prabowo Subianto yang selama ini di setiap hasil survei dari lembaga survei yang berada di posisi kedua kini telah disalip oleh Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan elektabilitasnya mulai mendekati Ganjar Pranowo, dan dipastikan kedepannya Anies Baswedan bisa menyalip jauh dari Ganjar Pranowo. Sebab fakta di lapangan dukungan kepada Anies Baswedan ini makin meluas dan makin masif lagi di hari-hari ke depan dengan adanya safari politik yang terus dilakukan oleh Anies Baswedan tersebut. Karena itu pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPP Partai Nasdem itu bukan karena tanpa alasan, tapi karena memang faktanya Anies mulai meningkat elektabilitasnya, bahkan meninggalkan Prabowo yang sebelumnya bertengger di posisi kedua. Terkait dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPP Partai Nasdem tersebut mengundang komentar dari warganet. Ada banyak sekali warganet menyampaikan komentar-komentar mereka soal Prabowo yang ditawarkan menjadi 02 atau menjadi calon wapres dari Anies Baswedan. Namun sebelum kita bacakan atau kita lihat komentar-komentar mereka, coba kita bacakan terlebih dahulu atau kita lihat terlebih dahulu alasan dari Wakil Ketua DPP Partai Nasdem yang menawarkan agar Prabowo dapat menjadi cawapresnya Anies. Ini diangkat oleh gelora.co. Coba kita bacakan. Ajak Gerindra gabung ke Koalisi Perubahan, Nasdem tawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Gelora.co. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengajak Partai Gerindra bergabung melakukan penjajakan Koalisi Perubahan bersama PKS dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Menurutnya bukan tidak mungkin nantinya Anies diduetkan dengan Prabowo Subianto jika Gerindra merapat ke Koalisi Perubahan. Pernyataan Ali itu menyusul adanya isu PKS diharapkan bisa bersama lagi dengan Gerindra seperti Pilpres 2014 dan 2019. Kita sih berharap Gerindra bergabung di Koalisi Perubahan, dukung Anies jadi presiden, kata Ali saat dihubungi Senin 5 Desember 2022. Bisa jadi Anies presiden, Prabowo wakil presiden kan, sambungnya. Menurutnya komposisi Prabowo sebagai wakil Anies merupakan tawaran jika Gerindra nantinya bergabung dengan Koalisi Perubahan. Jika tak ada titik temu, Gerindra dipersilahkan memilih koalisi lain. Kan Anies sudah dicalonkan oleh Koalisi Perubahan ya. Kalau tidak ketemu itu ya berarti tidak bergabung. Sederhana aja lah ungkapnya. Kendati begitu, Ali menegaskan Nasdem tetap menghargai posisi Gerindra yang kekinian kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Kita juga menghargai proses pencapresan Pak Prabowo di Gerindra, itu hal yang kita hormati. Tentu Nasdem mengharapkan Gerindra menghormati juga proses yang sudah berjalan, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadly John, menyatakan ada kemungkinan Gerindra mengajak PKS berkoalisi untuk 2024. Kemungkinan itu terbuka karena menurut Fadly, situasi politik menjelang 2024 saat ini masih sangat dinamis. Karena itu segala kemungkinan masih dapat terjadi ke depan. Pertanyaannya, mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi bersama-sama. Semua masih cair lah, maksudnya masih belum bisa kita menentukan sampai mendekati waktu tenggaknya, kata Fadly.
Ya, bagaimana dengan komentar-komentar warganet terkait dengan tawaran kepada Gerindra yang disampaikan oleh pihak Partai Nasdem tersebut, yang mengajak Gerindra untuk ikut bersama koalisi perubahan sehingga Prabowo diusung sebagai cawapresnya Anies. Ini ada beragam komentar-komentar mereka. Dari Tony Mahasan, tawaran realistis, jadi Menhan aja mau, masa Wapres nolak. Dari Ewik, ya daripada capres terus nggak lolos-lolos tuh jadi menteri aja mau, daripada nanti jadi menterinya Anies. Kemudian dari Laren Dusun, ya nggak mungkin Prabowo mau, mimpi kalian. Kemudian dari Lilo Langka, kuda catur politik Surya Paloh luar biasa, calon lawan kuat Anies tinggal Prabowo. Ganjar sudah layo sebelum berkembang karena manuver relawan di GBK yang sembrono. Prabowo jadi rebutan yang lain, Imin hanya pelengkap saja. Kemudian dari Al-Bukhairi Sultan, Ahmad Ali sebagai Waketum Nasdem, maaf ya, tawaran Anda itu kami hargai, tapi tolong hargai kami juga. Kami ini Gerindra Bung, dan kami lebih dulu deklarasikan ketua umum kami sebagai capres, jadi mari berkontestasi secara sehat dan saling menghormati. Kemudian ayo lebih baik Prabowo tinggal pilih mau jadi cawapresnya Anies atau Ganjar, toh PKB sendiri bakal keluar dari koalisi. Kalaupun memaksakan ego maju sebagai capres, maka itu harakiri yang keempat bagi Prabowo, dan yang paling realistis adalah gabung bersama Anies, itu menurut saya. Kemudian dari Abdul, saran buat Pak Anies Baswedan, Prabowo adalah bagian dari status quo, lagian udah nggak laku, elektabilitasnya pun jeblok, ngapain repot-repot ntar malah jadi beban. Ya, jadi memang rata-rata yang disampaikan oleh warganet ini justru mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPP dari Partai Nasdem tersebut. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.